saya Novi Rofihatunisa dengan NIM 2312120 izin memaparkan jawaban. Yang pertama mengenai kurikulum development. Nah, apa sih kurikulum development ini? Jadi, kurikulum development ini yaitu suatu proses perancangan, penyusunan atau pengembangan kurikulum baru dari awal sesuai dengan kebutuhan peserta didik yang ada. Perkembangan ilmu pengetahuan, nilai-nilai budaya, serta tuntunan zaman yang ada seperti dari zamannya yang dulu sampai zaman sekarang. Dan yang saya kutip menurut Syahdi Sukmadinata, ia menyatakan bahwa pengembangan kurikulum itu mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan juga penilaian dan pengembangan daripada kurikulum itu sendiri. Dan adapun contoh penerapan yang saya ambil yaitu penerapan pada sekolah menengah atas atau SMA negeri, yang dimana SMA negeri tersebut telah menerapkan kurikulum merdeka dengan memberikan kebebasan pada guru untuk menyusun alur tujuan pembelajarannya secara tersendiri, dan juga memberi ruang kepada siswa untuk memilih mata pelajaran sesuai daripada minat mereka, serta melakukan proyeksi yaitu penguatan karakter di setiap semesternya. Nah, adapun yang kedua yaitu mengenai kurikulum improvement. Nah, apa sih kurikulum improvement ini gitu? Nah, kurikulum improvement ini yaitu proses di mana memperbaiki atau menyempurnakan kurikulum yang sudah ada gitu, agar lebih relevan, efektif, dan juga efisien dalam menjawab kebutuhan pendidikan dan masyarakat. Atau juga evaluasi ya, suatu improvement itu suatu evaluasi penerapan prosedur ilmiah secara sistematis untuk menilai desain, implementasi, dan juga efektivitas sebuah program. Nah, adapun contoh yang saya ambil daripada kurikulum improvement ini yaitu perbaikan kurikulum di Indonesia, yaitu penerapan kurikulum 2013 berbasis komputer, yaitu ada di satu sekolah yaitu SMPN 6 Palangkaraya. Nah, sekolah ini tuh berupaya meningkatkan efektivitas pembelajaran dengan mengintegrasikan teknologi informasi gitu ke dalam proses belajar mengajar mereka di sekolah. Baik, yang kedua yaitu mengenai asas psikologi dalam pengembangan kurikulum beserta contohnya. Nah, apa sih asas psikologi dari pengembangan kurikulum itu? Jadi, asas psikologi dalam pengembangan kurikulum yaitu adalah suatu prinsip yang menyesuaikan kurikulum dengan tahapan perkembangan dan karakter peserta didik, yang dimana kurikulum ini dirancang berdasarkan perbedaan minat, bakat, dan juga potensi siswa agar pembelajaran ini lebih efektif dan juga tepat sasaran. Nah, adapun salah satu contohnya, contoh yang saya ambil yaitu seperti penggunaan permainan edukatif untuk memperkenalkan konsep dasar mengenai matematika gitu, dan yang dimana pendekatan ini didasari pada pemahaman bahwa anak-anak di usia tersebut itu berada dalam tahapan perkembangan yang kognitif yang cukup konkret ya, sehingga mereka ini lebih cenderung lebih mudah untuk memahami abstrak lewat dari pengalaman langsung dan juga interaksi dengan lingkungannya, seperti itu. Baik, selanjutnya itu soal nomor 3 mengenai pendekatan subjek akademik. Nah, apa sih pendekatan subjek akademik ini? Jadi, pada pendekatan ini itu menekankan pada penguasaan materi berdasarkan pada disiplin ilmu tertentu secara mendalam dan juga sistematis, seperti matematika, fisika, ataupun sejarah, yang dimana kurikulum ini disusun terpisah antar mata pelajaran tanpa integrasi dengan bidang yang lainnya. Nah, adapun tujuan daripada pendekatan ini adalah untuk memberikan pemahaman teoritis yang kuat dan juga melatih kemampuan berpikir ilmiah pada siswa kita. Yang contohnya, misal pelajaran matematika, yaitu diajarkan secara khusus nih, mengikuti dengan struktur keilmuannya seperti ada aljabar, geometri, dan juga kalkulus. Dan yang keempat yaitu mengenai prinsip-prinsip kurikulum, yang dimana saya mengutip dari Prasetyo dan Hamami, yaitu prinsip pengembangan kurikulum itu terbagi menjadi dua, yaitu ada prinsip umum dan juga
prinsip khusus, yang dimana prinsip umum di sini mencakup yaitu ada prinsip relevansi, prinsip fleksibilitas, prinsip kesinambungan, prinsip efektivitas, dan juga prinsip efisiensi. Dan pada prinsip khusus itu mencakup pada prinsip tujuan yang jelas, isi yang relevan, metode yang sesuai, media yang tepat, dan juga penilaian yang akurat. Dan di mana keduanya ini penting untuk menciptakan kurikulum yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Nah, yang selanjutnya itu ada prinsip relevansi, yang dimana memiliki arti kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Dan di dalam kurikulum relevansi ini terdapat dua jenis, yaitu ada relevansi internal dan juga eksternal, yang dimana relevansi internal ini maksudnya itu keselarasan antara tujuan, isi, metode, dan penilaian dalam kurikulum itu sendiri. Dan adapun prinsip relevansi eksternal ini yaitu kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan masyarakat, dunia kerja, dan perkembangan zaman yang ada. Adapun contoh yang saya ambil yaitu pada kurikulum SMK Teknik Komputer gitu ya dan Jaringan atau TKJ. Seperti ada materi keamanan jaringan dan juga cloud computing, itu ditambahkan untuk memenuhi kebutuhan daripada industri saat ini, yang dimana zaman makin berkembang ya, dan ini pun termasuk ke dalam suatu relevansi eksternal dalam kurikulum itu sendiri. Baiklah, mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.